Halo Sobat RHMNE Channel. Pada penjelasan kali ini, kami akan sedikit menceritakan tentang 7 fakta dari burung bangau bluewalk. Ayo langsung saja. 7 fakta burung bangau bluewalk. Penghuni mangrove yang makin langka. Tahukah kamu kalau Indonesia menjadi rumah bagi populasi besar jenis burung air besar memukau berwarna putih? Burung ini bersarang di pohon mangrove yang tinggi. Paruhnya panjang dan agak melengkung untuk mencari makan di perairan dangkal. Burung ini adalah bangau bluewalk. Bangau bluewalk atau milky stork merupakan jenis burung bangau berwarna putih yang hidup di wilayah pesisir Indonesia. Tempat tinggalnya berupa hutan mangrove dan rawa-rawa. Tahukah kamu kalau bangau bluewalk punya paruh spesial untuk berburu di habitatnya yang berlumpur dan berair keruh? Simak fakta unik burung bangau bluewalk atau milky stork yang wajib kamu tahu berikut ini. 1. Apa itu bangau bluewalk? Bangau bluewalk Mycteria cinerea merupakan jenis burung bangau yang hidup di hutan mangrove Asia Tenggara. Sebagian besar populasinya hidup di Indonesia. Hampir sekujur tubuh burung bangau ini berwarna putih bersih. Oleh sebab itu, ia juga dikenal dengan nama milky stork. Bangau bluewalk berkerabat dekat dengan bangau lukis atau painted stork M. lecocephala, yang punya persebaran lebih luas hingga meliputi Himalaya dan anak benua India. 2. Bangau bluewalk berukuran sedang dengan sayap lebar. Bangau bluewalk tergolong burung bangau berukuran sedang. Dicatat laman Animalia, tinggi burung ini sekitar 91–97 cm. Sayapnya panjang dan lebar dengan rentang mencapai 50 cm yang cocok untuk terbang layang, soaring. Bangau bluewalk berbulu putih hampir di sekujur tubuhnya, kecuali di bagian sayap dan ekor yang beberapa bulunya berwarna hitam. Paruh panjangnya kuning dan kulit wajahnya kemerahan kusam. Saat musim kawin, bulu putihnya berubah menjadi krem pucat. Warna paruh dan kulit wajahnya pun makin mencolok. 3. Perbedaan bangau bluewalk dan bangau lukis. Bangau bluewalk sering terlihat berkumpul bersama berbagai jenis burung air lain, utamanya bangau lukis yang merupakan kerabat terdekatnya. Wilayah persebaran kedua bangau ini tumpang tindih. Bahkan keduanya sering kawin silang di alam liar. Sekilas, bangau bluewalk dan bangau lukis sangat mirip satu sama lain. Menurut laman Bird of Singapore, bangau bluewalk punya 3 ciri khas utama. Pertama, dadanya berwarna putih bersih. Kedua, tidak ada semburat merah muda pada bulu tersier, bulu sekunder bagian dalam, dan penutup sayap. Ketiga, penutup sayap atas putih bersih. Ketiga ciri ini membedakan bangau bluewalk dari bangau lukis. Bangau lukis memiliki pita hitam di dada. Bulu tersiernya berwarna merah muda yang khas. Pada penutup sayap atasnya ada bintik-bintik hitam dan putih. 4. Bangau bluewalk banyak hidup di Indonesia. Meski wilayah persebarannya mencakup Asia Tenggara, sebagian besar populasi bangau bluewalk ada di Indonesia. Menurut laman BirdLife, lebih dari 95% populasi bangau bluewalk terpusat di Indonesia, tepatnya di Sumatera dan Jawa, serta Sulawesi. Sisanya, bangau bluewalk bisa dijumpai di Kamboja, Singapura, sampai Malaysia. Bangau bluewalk menjadikan wilayah pesisir sebagai tempat tinggalnya. Ia mendiami hutan mangrove dan rawa-rawa sekitar yang airnya gak begitu asin. Bangau bluewalk mencari makan di dataran lumpur, kolam air asin, rawa air tawar, tambak ikan, dan sawah. Keberadaan pepohonan tinggi dan berusia dewasa sangat penting bagi bangau bluewalk untuk keperluan bersarang. 5. Bangau bluewalk ahli mencari makan di air keruh. Makanan bangau bluewalk berupa hewan-hewan air, seperti ikan tembakul, ular, katak, krustasea, sampai serangga air.
Ia paling sering mencari makan di dataran lumpur dan perairan dangkal. Supaya bisa mencari makan di lumpur dan air keruh, bangau blue whale dilengkapi dengan paruh khusus. Paruh bangau blue whale sedikit melengkung ke bawah dan memiliki area sensitif di bagian ujung. Menurut laman Ozeoxbird, paruh ini memungkinkan bangau blue whale mencari makan di perairan yang keruh atau lumpur. Tanpa harus melihat, bangau blue whale bisa menangkap mangsa yang menyentuh paruh sensitifnya. Bangau blue whale juga dilengkapi dengan jari-jari kaki yang panjang dan tebal. Bentuk jari kaki ini berfungsi untuk meningkatkan luas permukaan kaki. Dengan begini, bangau blue whale bisa mengurangi tekanan saat berdiri dan berjalan di lumpur yang lunak. Kakinya tak bakal tenggelam di lumpur saat mencari makan. 6. Bangau blue whale perlu pohon mangrove tinggi untuk bersarang. Bangau blue whale bersarang di dalam koloni. Sarangnya dibangun di pohon mangrove yang sudah mati atau sekarat. Mengutip laman Animalia, sarang bangau blue whale kokoh dan besar. Diameternya sekitar 50 cm. Sarangnya juga dibangun sekitar 8-10 meter di atas tanah. Bangau blue whale membangun sarangnya dari ranting berukuran sedang yang masih banyak daunnya. Di sarang besar ini, bangau blue whale menghasilkan 2-3 telur yang dirami secara bergantian selama 27-30 hari. Anak bangau blue whale sudah bisa kawin sejak usia 3 bulan, tapi usia reproduksinya kemungkinan besar lebih tua dari itu. 7. Bangau blue whale terancam perusakan habitat. Sayangnya, keberadaan bangau ini makin langka dan memprihatinkan. Bangau blue whale termasuk spesies yang terancam punah endangered dalam daftar merah IUCN. Menurut informasi dari laman BirdLife, populasi bangau blue whale turun lebih dari 50% selama 3 dekade terakhir. Penyebab utama penurunan populasi ini adalah perburuan dan perusakan habitat berbiak di wilayah pesisir, khususnya di Indonesia yang menjadi rumah bagi sebagian besar bangau blue whale. Kawin silang dengan bangau lukis juga berpotensi jadi ancaman serius. Semoga saja keberadaan hutan mangrove dan rawa-rawa di Indonesia bisa lebih terjaga dan melimpah. Ya, dengan begitu, hewan-hewan asli seperti bangau blue whale bisa hidup berbiak dengan damai. Setelah tahu lebih banyak, bagaimana pendapatmu tentang burung bangau blue whale atau milky stork? Apakah kamu pernah melihat burung bangau ini secara langsung?